Baik, hari ini saya akan memberikan tips pada kalian semuanya bagi para wirausaha, orang-orang yang sedang berjualan di depan rumahnya atau di teras rumahnya. Istilahnya orang wirausaha ya. Ini ada tips buat saya jika kalian ingin menjadi seorang wirausaha yang bisa menjadi pengusaha. Jadi tipsnya begini teman-teman, kalian mungkin sekarang yang lagi berwirausaha, menggelar dagangan atau jualan di depan rumah atau di teras rumah atau di dalam rumah, katakanlah seperti itu. Kalian mungkin santai dan lebih tenang berjualan semacam itu, karena kalau pedagang kaki lima itu jualannya kan di luar rumah, tidak di dalam rumah, bukan di depan rumah, istilahnya tidak dekat dengan rumah kita. Jadi di sini perbedaannya adalah seorang wirausaha dan seorang pedagang, ini perbedaannya itu teman-teman ya. Sama-sama berjualan, sama-sama masih dipegang sendiri, sama-sama masih dijaga sendiri, dijual sendiri, tidak punya karyawan. Itu persamaannya antara wirausaha dan pedagang. Tapi perbedaannya, kalau pedagang ini lebih condong berdagang di luar rumah, jauh dari rumah. Biasanya dia ngontrak, biasanya dia itu seperti pedagang kaki lima, pedagang bakso seperti itu, pedagang pangsit, pedagang mie dan semacamnya. Kalau wirausaha lebih condong jualannya itu di teras rumah, buka toko di rumah, di dalam ruang tamu, bahkan di depan rumah. Ini sudah bisa dinamakan wirausaha. Kan kadang ada teman-teman di depan rumahnya itu buka kayak bedak atau kios kecil-kecilan. Ini sudah dinamakan wirausaha. Kan ada kata-kata biasa orang mengatakan kerja di mana? Wirausaha sendiri di rumah, buka usaha sendiri di rumah, itu namanya wirausaha teman-teman. Ya, ini saya akan memberikan tips pada seorang wirausaha yang jualannya di dalam rumah atau di depan rumahnya. Kebanyakan orang-orang memilih jalan untuk wirausaha daripada pedagang karena mereka tidak ingin ribet. Mereka inginnya santai. Kalau misal ingin tutup, tinggal menutup saja pintunya atau tokonya, toko depan rumahnya. Atau mungkin kalau dia itu kerja di depan rumah, kan enaknya itu dia bisa santai di rumah, bisa tiduran di rumah, kan begitu teman-teman. Itu mungkin alasan orang-orang itu ingin memilih menjadi wirausaha daripada pedagang kaki lima, kan seperti itu. Tapi ini ada hambatan kalau dia tidak ingin menjadi seorang pengusaha teman-teman. Aku yakin seorang wirausaha, semuanya yang berwirausaha kepingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, ingin mempunyai karyawan meskipun keadaan tokonya ada di rumahnya atau di dalam rumah, tapi dia ingin menjadi seorang bos, kan seperti itu. Nah, ingin menjadi seorang pengusaha yang seperti itu, ada tips yang sering diabaikan oleh para wirausaha ini. Apa itu? Mereka selalu menyepelekan waktu. Ini penyebab yang sangat-sangat menghambat seseorang menjadi seorang pengusaha teman-teman. Kalau orang menyepelekan waktu, dia tidak akan teratur waktunya di kemudian hari. Misalnya seperti ini teman-teman, kalian mempunyai counter HP di teras rumah kalian dan kalian bangun toko kecil-kecilan untuk buka counter HP tersebut, dan kalian itu bukanya tidak tepat waktu, kadang jam 7, kadang jam 8, kadang jam 9, kadang juga sampai ketiduran sampai siang, jam 12 siang baru buka. Mungkin mereka alasan, saya masih bersih-bersih rumah, saya masih ngurus ini, ngurus itu. Nah, kalau memang alasan seperti itu, ya sekalian jangan buka sekalian. Begitu teman-teman. Jadi kita harus konsisten. Bukanya jam 7 ya jam 7, bukanya jam 8 ya jam 8, tutupnya jam 9, tutupnya jam 7, ya konsisten seperti itu.
ojo mencela-mencre, bahasa Jawanya kan seperti itu teman-teman. Jadi tipsnya apa? Tipsnya ya kita harus konsisten itu. Kita harus samakan ketika kita berwirausaha, kita samakan kerja ikut orang. Nah ini aset untuk membangun suatu usaha yang besar. Kita harus menyamakan diri kita menjadi seorang karyawan, tetapi di bos sendiri, di juragan sendiri, gitu maksudnya teman-teman. Juragan, bos kita sendiri, tetapi karyawan juga kita sendiri. Jadi kita harus tepat waktu, kita harus tunduk pada diri kita sendiri. Kita harus benar-benar patuh dengan diri kita sendiri, dengan aturan kita sendiri, gitu teman-teman. Ini untuk melatih kedisiplinan kita untuk menjadi seorang pengusaha di kemudian hari. Kalau kita tidak tepat waktu, tidak mempedulikan waktu seperti itu, kita menyepelekan waktu, mentang-mentang kita itu usaha di depan rumah, mentang-mentang kita usaha sudah di dalam rumah, ini usaha kita sendiri, kita tidak akan bisa jadi seorang pengusaha yang besar suatu saat nanti. Mungkin kalian tidak terasa 1 bulan, 2 bulan, hingga 1 tahun kalian tidak terasa seperti itu, tetapi kalian tidak akan bisa membangun usaha panjenengan yang meningkat. Tidak terasa memang teman-teman, tetapi mungkin kalian akan terasa di kemudian hari. Kalian percaya sama saya atau kalian bisa buktikan sendiri. Ya, itulah tips dari saya menjadi wirausaha yang benar-benar profesional. Jangan menyepelekan waktu, jangan menyepelekan tempat. Mentang-mentang ini rumah kalian, ini tempat kalian, ini toko kalian, tapi kalian menyepelekan waktu, tidak konsisten bukannya. Karena ini ada hubungan dengan pelanggan. Pelanggan adalah aset terbesar kalian, teman-teman. Jangan memikirkan kualitas di toko kalian, jangan memikirkan kualitas harga, kualitas produk, kualitas dijamin. Jangan memikirkan itu dulu. Pikirlah seorang pelanggan agar tidak kecewa di kemudian hari. Jadi begitu teman-teman tips dari saya, seorang wirausaha yang usahanya di rumah, buka usaha kecil-kecilan, jangan dipandang kecil-kecilan. Yang penting konsisten buka, konsisten waktu yang tepat. Kapan waktunya libur, kalian harus tentukan sendiri. Gak apa-apa lah sekali-sekali libur, gak apa-apa kalau memang kalian ada waktu yang nggak bisa ditinggal. Tapi ya kalian harus lebih perbanyak buka, lebih perbanyak disiplin waktu, itu yang penting. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang masih merintis usaha kecil-kecilan.